Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jamaah podcast yang sama berbahagia. Hari ini kami dipercaya membawakan podcast di bulan Ramadan yang berjudul Puasa dan Sistem Imun Tubuh Manusia. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan suatu mukaddimah. Dikatakan oleh seorang tabi'in bernama Amr bin Uwas rahimahumullah, itu ketika bulan Ramadan beliau sempat mengucapkan beberapa abad yang lalu bahwa barang siapa yang mendapati bulan Ramadan dan ibadahnya semakin bertambah, baca Qur'annya semakin bertambah, sholat sunnahnya semakin bertambah, sholat malamnya semakin bertambah, sedekahnya semakin bertambah, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Sebab kata beliau, kalau dalam bulan Ramadan ini saja sholat kita biasa-biasa saja, baca Qur'an kita biasa-biasa saja, sedekah kita biasa-biasa saja, tidak ada pertambahan, maka mau berharap kepada bulan apa lagi? Jadi Ramadan adalah momentum menurut beliau untuk memperbaiki kepribadian kita semakin mendekat kepada Allah. Baik, seorang profesor asal Jepang, Prof. Yoshinori, mendapatkan hadiah Nobel di tahun 2016 karena meneliti hubungan antara puasa dengan sistem imun. Di dalam Nobel tersebut dijelaskan bahwa sistem tubuh manusia ini punya dua pertahanan, yaitu pertahanan alami dan pertahanan buatan. Nah, pertahanan alami ini berfungsi untuk memakan, membasmi sel-sel tubuh manusia yang rusak atau memperbaiki sel-sel tubuh manusia yang rusak. Itulah sistem pertahanan tubuh alami dan punya siklus yang diberikan oleh Allah. Setiap 3 bulan, 4 bulan baru mereka jalan keliling tubuh untuk membasmi sel-sel tersebut. Tapi seiring bertambahnya waktu, Prof tersebut mengamati bahwa pola makan kita sudah di luar kebiasaan, sehingga tidak cukup lagi siklus itu untuk membuat seseorang menjadi sehat. Jadi dia berpikir bahwa apa kira-kira yang bisa ditambahkan dalam tubuh kita supaya sistem itu bekerja lebih cepat, bukan lagi setiap 3 bulan, bukan lagi setiap 4 bulan. Prof tersebut mengamati bahwa dalam ajaran Islam ada ajaran tentang berpuasa. Dia meneliti bahwa dengan tidak makannya seseorang kurang lebih 10-12 jam per hari, maka sel-sel yang tadinya bekerja cuma 3 bulan, 4 bulan sekali siklus, itu bekerja lebih cepat untuk mencari sel-sel yang rusak dalam tubuh kita, sel-sel yang mati yang akan diganti dengan berpuasa. Prof ini melihat lagi bahwa ternyata ajaran Islam puasa bukan sekedar puasa. Ada yang disunnahkan yang beliau amati itu terkait puasa Senin Kamis. Nah, ketika beliau meneliti sampel orang-orang yang berpuasa Senin Kamis, itu dia melihat bahwa tubuh manusia itu akan bersih sekitar 60-70% dan bekerja sel-sel imun alami tadi dengan lebih cepat dari fungsi yang harusnya dia bekerja 3 bulan atau 4 bulan sekali. Dia masih penasaran apakah masih ada yang bisa mempercepat kerja sel tersebut. Maka sampailah dia pada bulan Ramadan, bahwa selain puasa sunnah Senin Kamis 2 kali sepekan, dalam Islam ada juga puasa setiap hari selama sebulan dalam setahun penuh, yaitu puasa di bulan Ramadan. Dia tertarik dan meneliti bahwa apa yang terjadi ketika seseorang selesai melaksanakan puasa selama 30 hari tersebut. Ternyata ajaibnya atau hebatnya, sel-sel tersebut bekerja juga lebih cepat, mencari sel-sel yang mati, yang rusak dalam tubuh kita, sehingga tadinya puasa sunnah Senin Kamis cuma 60-70%, di selesai Ramadan sel itu bekerja hampir 100%, 90% lebih. Nah, inilah yang dia katakan bahwa begitu ajaibnya sistem imun Allah rancang, yang kita diberikan sistem imun alami dan didukung dengan sunnah-sunnah yang bisa mempercepat kinerja sistem imun tersebut melalui puasa sunnah dan puasa Ramadan. Sehingga dikatakan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu taqaddama min zanbi.
Jadi siapa yang berpuasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan, bersungguh-sungguh dan mengharapkan ampunan, maka dosa-dosanya akan dihapuskan. Dan menurut ahli tafsir, banyak kita katakan juga atau kita dengarkan para ulama mengatakan seperti bayi yang baru lahir. Nah, Prof ini mengkonekkan hadis tersebut dengan kondisi tubuh setelah berpuasa sebulan penuh. Ternyata yang dimaksud tafsir tersebut menurut ilmu kedokteran, bayi yang baru lahir adalah sel-sel yang kembali baru setelah berpuasa di bulan Ramadan sepenuhnya. Karena kita tidak mungkin kembali menjadi bayi, karena kita sudah orang dewasa. Tapi yang dimaksud menurut ilmu kedokteran adalah sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Sehingga dengan berpuasa 30 hari penuh, bersungguh-sungguh mengharapkan ampunan Allah, maka kita mengharapkan seperti bayi yang baru lahir. Dalam hal ini artian di ilmu medis, sel-sel kita kembali baru untuk fresh, kembali kuat menjalani kehidupan di 11 bulan berikutnya. Itulah hadiah Nobel yang diperoleh oleh Profesor Yoshinora dari Jepang terkait meneliti sistem imun dan kebiasaan berpuasa umat Islam. Mudah-mudahan ini semakin menambah keyakinan kita akan kebenaran agama Islam, seperti dikatakan Allah dalam Al-Baqarah, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam agama Islam. Sisa kita dituntut untuk meneliti dari berbagai disiplin ilmu kita masing-masing, ayat per ayat, hadis per hadis, sehingga kita peroleh manfaat dari ajaran Islam. Baik, mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.